Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita akan bahas salah satu maksudku calon presiden dari koalisi perubahan kawan-kawan, Pak Anies. Lebih spesifiknya kita akan membahas perihal calon ibu negara nih. Ya, Ibu Ferry Farhati kawan-kawan. Seperti kita lihat bersama di video saya sebelumnya juga saya sempat bilang itu bahwasanya Ibu Ferry Farhati ini memang salah satu tokoh atau salah satu objek yang dimanapun Pak Anies dan para pendukungnya berada, Ibu Ferry Farhati ini salah satu tokoh yang memang selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan. Khususnya saya pribadi kawan-kawan, dimanapun Pak Anies berada, dimanapun Pak Anies berkampanye misalnya, ataukah bersafari gitu kan. Kalau berkampanye belum masanya. Bersafari maksud saya. Dimanapun Pak Anies bersafari ketika bersama Ibu Ferry Farhati, didampingi Ibu Ferry, itu ada semacam satu objek di bagian itu yang kemudian menarik perhatian para kalangan itu, berbagai kalangan, baik anak muda maupun para ibu-ibu, emak-emak itu mereka pasti melirik Ibu Ferry Farhati. Mereka pasti juga melihat Ibu Ferry Farhati. Kemudian mereka juga menganalisa ibu calon negara ini, kawan-kawan. Seperti yang kita lihat beberapa semacam kegiatan-kegiatan Pak Anies ketika Ibu Ferry Farhati ada, semacam ada warna tersendiri yang kemudian menjadi pelengkap dari kegiatan tersebut. Itu Ibu Ferry Farhati selalu cerdas melihat situasi. Kemudian sekali lagi saya ulangi kawan-kawan, ketika di 2024 betul-betul terjadi kemenangan untuk koalisi perubahan, maka kita semua akan memiliki ibu negara yang tidak sekedar anggun, tidak sekedar cantik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan semacam kecerdasan intelektual yang sangat bagus. Ya, Ibu Ferry Farhati ini jelas semacam ada warna tersendiri yang harus kita bahas dari Ibu Ferry Farhati ini. Coba kita lihat dan analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Ya kawan-kawan, Ibu Ferry Farhati ini punya nilai tersendiri ketika beliau berada di sisi Pak Anies dalam bersafari di berbagai daerah-daerah kawan-kawan. Dan kita akan sedikit menguliti perihal Ibu Ferry Farhati ini. Coba kita lihat video berikut. Nih, kenalin calon ibu negara dari koalisi perubahan, Haja Ferry Farhati Ganis, SPSI MSC. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Farhati. Saya banyak berkecimpung di lapangan dan bergerak bersama ibu-ibu. Ini karena peran suami saya sebagai gubernur, maka ada tugas ex officio untuk istri sebagai ketua tim penggerak PKK di DKI Jakarta. Saya sangat syukuri 5 tahun di Jakarta itu karena bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang mau melakukan aksi hidup baik, yang mau ambil tanggung jawab terhadap masalah yang ada di Jakarta dan ikut membantu menyelesaikannya. Kemudian mereka memiliki dedikasi yang luar biasa. Ini yang selalu menjadi pertanyaan saya. Bagaimana ada seorang kader yang mendedikasikan waktunya selama 30 tahun, volunteering 30 tahun. Volunteering itu apa sih? Volunteering itu meluangkan waktu secara aktif untuk membantu orang, mencari orang yang perlu bantuan. Volunteering itu, jadi kita tuh nyari masalah gitu, tapi dia bisa bertahan sampai 30 tahun, 40 tahun. Adik-adik di sini ada yang pernah volunteering? Relawan, jadi relawan, pernah? Berapa lama kegiatannya? 6 bulanan. Dan itu kan memakan waktu ya, meluangkan waktu khusus untuk menjadi
relawan. Nah, ini ibu-ibu ini meluangkan waktunya 30 tahun. Luar biasa. Nah, jadi ini bahan penelitian. Bagaimana seorang bisa melakukan volunteering selama 30 tahun? Apa yang menyebabkan mereka bertahan? Itu jadi bahan penelitian adik-adik. Hasil penelitiannya bisa masuk jurnal ya. Dan saya rasa PKK ini bisa jadi laboratorium yang lengkap untuk adik-adik melakukan penelitian ya terkait dengan penerapan teori-teori psikologi industri dan organisasi. Kemudian silakan juga ikut terlibat di PKK karena ibu-ibu ini perlu yang pinter teknologi. Ajarin mereka gimana pakai komputer, gimana data itu bisa tersusun dengan rapi, gimana membaca data. Itu mereka butuh sekali dari adik-adik. Jadi misalnya ikut bantu aja lah jadi admin Instagram PKK kota misalnya, admin Instagram PKK sekitar tempat tinggal. Itu sudah sangat membantu buat mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alur yang tepat untuk bisa meminta data dari organisasi PKK untuk kepentingan organisasi ataupun kepentingan akademis seperti itu. Terima kasih Bu. Di DKI sudah ada websitenya dan bisa diambil datanya di website. Tapi untuk data-data yang spesifik mungkin Ali harus bisa menghubungi ketua tim program PKK-nya, bersurat aja. Di PKK itu surat itu sangat penting. Mereka perlu punya dasar untuk bisa melakukan apapun. Memberikan data pun perlu ada dasar. Nah, itu tadi kawan-kawan. Insya Allah nanti saya dengar kabar pada selesai. Ya, itu tadi kawan-kawan. Hashtag cerita Ferry. Nah, di bagian ini sekali lagi saya harus ulangi. Ketika misalnya di 2024 Koalisi Perubahan menang itu di Pilpres 2024, maka kawan-kawan kita akan memiliki semacam atau bukan semacam, kita akan memiliki ibu negara yang sekali lagi harus saya ulangi, cerdas, anggun dan berwibawa. Juga memiliki karakter yang sangat kuat. Ibu Ferry Farhati ini kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat Ibu Ferry Farhati ini? Apakah Ibu Ferry Farhati adalah salah satu objek yang kemudian menjadikan kawan-kawan untuk memilih Anies Baswedan? Ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.